guys, perkenalkan nama saya Feby Diwani, NIM saya 21021060. Jurusan saya akuntansi kelas A, tugas mata kuliah Business Environment. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Environment. Disimak ya guys. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Pandangan lain diungkapkan oleh Madura Zev dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 2007, menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Menurut sebagian pakar ekonomi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal lebih kepada elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut, sedangkan lingkungan eksternal lebih kepada berbagai elemen di luar perusahaan. Komponen internal lingkungan bisnis. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi 1. Tenaga kerja 2. Modal 3. Bahan baku 4. Perlengkapan atau peralatan produksi dan yang kelima, cara kerja. Di dalam perusahaan, faktor-faktor internal tersebut diproses agar menjadi barang atau jasa yang akan ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan dapat diperoleh hasil atau keuntungan maksimum. Komponen eksternal lingkungan bisnis, sedangkan faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi A. Pemerintah, B. Pemerintah saham, C. Kreditor, D. Pesaing, E. Publik, F. Perantara, G. Pemasok, dan H. Konsumen. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro, yaitu meliputi A. Lingkungan ekonomi, B. Lingkungan teknologi, C. Lingkungan politik atau hukum, pemerintahan, D. Lingkungan sosial kultur, E. Lingkungan global, dan F. Lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Semua lingkungan, baik internal maupun eksternal, setiap saat dapat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan waktu. Oleh sebab itu, pengaruh faktor yang satu dengan yang lain terhadap perkembangan perusahaan juga berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa lingkungan internal lebih tajam pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor eksternal. Maka, perusahaan harus lebih peka untuk mengikuti faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan internal tersebut tanpa melupakan adanya faktor dalam lingkungan eksternal. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu A. Pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah peneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. B. Menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat. C. Menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkan sebagai ancaman dan kesempatan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kata dan bahasa yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.